Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Kita ada dalam Minggu Advent yang ketiga, masa-masa perenungan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan lihat renungan firman Tuhan di bawah tema gereja yang tetap kuat di masa sulit. Gereja yang tetap kuat di masa sulit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau gereja dalam perjanjian baru, dalam gereja mula-mula, murid-murid Tuhan Yesus hidup dalam masa-masa yang sulit. Dan mereka hidup, tetapi mereka terus menjalankan pemberitaan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya di zaman modern ini, di tahun 2020 yang sebentar kita akan tinggalkan, lalu kita akan masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Ternyata tantangan bagi gereja tidak hanya dialami di zaman rasul-rasul saja. Bahkan sampai detik ini pun, gereja masih tetap ada dalam masa-masa yang sulit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang murid Tuhan Yesus dalam Alkitab dinamakan Yudas yang disebut juga sebagai Tadeus, bukan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot setelah dia mengkhianati Yesus, dia menyesal lalu dia bunuh diri, mati. Nah, ini Yudas yang bukan Iskariot, Yudas yang disebut Tadeus. Sejarah mencatat bahwa Yudas Tadeus ini adalah saudara sepupu dari Yesus. Ya, orang tua mereka atau ibu mereka ini adalah kakak adik. Jadi Yesus dan Yudas Tadeus ini masih termasuk hubungan famili yang dekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan walaupun Yudas sebagai sepupu Yesus, tapi dia berbeda dengan saudara Yesus yang lain, yang disebut Rasul Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Karena Yakobus dan Yohanes begitu meminta Yesus dengan berani untuk duduk di sebelah kiri dan kanan ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mereka berani seperti itu karena apa? Karena mereka berpikir mereka masih saudara, masih family, dekat dengan Yesus. Nah, Yudas ini dia tidak terlalu menonjol di antara murid-muridnya, sekalipun dia adalah masih family dekat dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Yudas 1 ayat 27, ayat 17 sampai 23. Tetapi kamu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus pernah mengutus rasul-rasulnya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah katakan bahwa akan datang penyesat-penyesat di akhir zaman. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan bahwa ternyata Yudas menasehati kepada jemaat bahwa menjelang akhir zaman, menjelang hari Tuhan itu tiba, akan muncul penyesat-penyesat, pengejek-pengejek yang akan memecah belah tubuh Kristus karena keinginan-keinginan duniawi mereka. Mereka tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita yang hidup dalam Tuhan, mari kita terus bangun iman kita, dan kita yang sudah punya Roh Kudus, kita tetap berdoa, membangun komunikasi dengan Allah. Dilanjutkan dalam Yudas 1 ini ayat 17 sampai 23, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ternyata ada keinginan-keinginan dosa yang harus kita benci. Bukan orang yang kita benci, tapi keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan dosa. Itu yang dibenci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan seorang rasul Tuhan Yesus yang bernama Yudas atau Tadeus.
Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Jarang disebut di kitab Injil dan sosoknya tidak terlalu menonjol, namun Rasul Yudas memiliki beberapa fakta menarik yang patut kita ketahui. Pertama, Yudas rasul dengan banyak nama. Yudas adalah nama dalam bahasa Yunani dan disebut juga Yuda atau Yehuda dalam bahasa Ibrani, dan Injil juga menyebutnya sebagai Tadeus. Ia memiliki nama belakang atau nama keluarga yaitu Lebaius. Hal ini tertulis dalam Alkitab, terjemahan lama di Matius 10 ayat 3 atau versi King James. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 22, Rasul Yohanes menuliskan tentang dia dengan sebutan Yudas yang bukan Iskariot untuk membedakan dia dari murid yang mengkhianati Yesus itu. Ia juga disebut sebagai Yudas anak Yakobus di Lukas 6 ayat 16, namun di Yudas 1 ayat 1 ia menyebut sebagai saudara Yakobus. Kedua, lahir dari keluarga Yahudi dan berasal dari Barnias, Galilea. Rasul Yudas lahir dari keluarga Yahudi dari kota Barnias, Galilea. Sebuah kota yang kemudian dibangun kembali oleh Kekaisaran Roma dan diberi nama baru Kaisarea Filipi. Lokasi kota ini berada di sebelah barat daya Gunung Hermon dan dekat dengan sumber mata air Grotto. Di sana dibangun kuil-kuil pemujaan dewa Yunani bernama Pan. Saat ini kota tersebut tidak dihuni lagi dan menjadi situs arkeologi di wilayah dataran tinggi Golan. Ketiga, ia adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Orang tua Yudas dipercaya adalah Klopas dan istrinya adalah Maria. Maria ibu Yudas ini adalah saudara sepupu dari Maria ibu Tuhan Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa Yudas dan Tuhan Yesus adalah saudara sepupu sehingga mereka memiliki kedekatan yang cukup istimewa. Walau demikian, sosoknya tidak begitu menonjol di antara ke-12 murid. Keempat, ayah Yudas menjadi martir karena imannya. Tradisi gereja percaya bahwa ayah Yudas, Klopas, menjadi martir karena imannya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sosok Klopas dipercaya memiliki karakter pemberani, terutama dalam memberitakan Injil yang membawanya menjadi martir. Kelima, menuliskan kitab Yudas. Dalam suratnya yang cukup pendek, Rasul Yudas mengingatkan umat percaya mula-mula untuk tetap kuat dalam masa sulit dan tetap berpegang kepada kebenaran yang diajarkan Yesus dan para rasul. Karena pada masa gereja mula-mula tersebut, banyak bermunculan ajaran-ajaran apokaliptik, pewahyuan yang melenceng dari ajaran Tuhan Yesus. Keenam, misi penginjilan Rasul Yudas. Diperkirakan Rasul Yudas memulai penginjilannya dari wilayah Yudea, Samaria, Idumea, Syria, dan baru ke Mesopotamia dan Libya. Walau demikian, tradisi gereja juga percaya bahwa Rasul Yudas bersama dengan Rasul Bartolomeus menjadi pemberita Injil yang pertama di wilayah Armenia. Itu sebabnya sosok mereka menjadi patron yang kudus bagi gereja apostolik Armenia. Ketujuh, akhir hidup Rasul Yudas menjadi martir di Beirut, Libanon. Menurut tradisi, Rasul Yudas menjadi martir di wilayah Beirut pada tahun 65 Masehi. Beirut saat itu adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi dan letaknya di Syria kuno atau Libanon pada saat ini. Saat itu, Yudas bersama dengan Simon orang Zelot mengalami mati martir. Kapak yang sering muncul dalam gambar Rasul Yudas menjadi simbol bagaimana ia mati dibunuh. Catatan tentang kematiannya ditulis dalam Act of Simon and Jude yang merupakan salah satu koleksi tentang kisah-kisah dan legenda para rasul yang dipercaya ditulis oleh Abdias, uskup Babylon, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh muridnya, Tropaeus Africanus. Di kemudian hari, tubuh Rasul Yudas dipindahkan dari Beirut ke Roma dan kemudian disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Saat ini, tulang-tulangnya dipercaya berada di altar utama Santo Yosef, di salah satu kubur bersama dengan Rasul Simon orang Zelot. Itulah 7 fakta Alkitab tentang Rasul Yudas, sosok dengan banyak nama namun tidak terlalu menonjol. Semoga JCers terinspirasi dengan kerendahan hati Yudas dan bagaimana ia menekankan kepada ajaran yang benar tentang Injil Kristus ya. Demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita sudah saksikan bersama tentang kisah hidup Rasul Yudas atau Tadeus. Dia mengajarkan bahwa gereja yang menghadapi pengajaran-pengajaran sesat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, gereja akhirnya disesatkan dalam masa-masa penantian mereka. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini dan di sini?
hari ini dan di sini mungkin kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Dan orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita hadapi. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita gumuli. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahu, ada satu jaminan firman Tuhan bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita melihat dalam Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat di masa yang sulit ini. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun saudara hadapi pergumulan, masalah, persoalan, mari kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ataupun mungkin kita dipenggal, ataupun kita ditembak, kita dibunuh, kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap kuat dalam penantian kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, minggu yang ketiga hari ini. Demikianlah rangkaian kehidupan rasul-rasul murid Tuhan Yesus, 12 rasul yang dicatat dalam Alkitab. Dan biarlah ini semua menguatkan iman percaya kita, dan kita tetap kuat, semangat, sehat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berjaga-jagalah karena waktu itu datang dengan tiba-tiba. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin.